Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dan kawan-kawan saya akan menjelaskan materi mengenai letak strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tanpa basa-basi, mari kita simak penjelasannya. Kondisi wilayah Indonesia dan posisi strategis Indonesia. 1. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia dilalui oleh garis ekuator dan berada di daerah tropis. Oleh karena letaknya di daerah tropis, maka suhu udaranya panas dan terpengaruh oleh angin pasat timur laut maupun angin pasat tenggara. Dilihat dari letak bujurnya, Indonesia memanjang di garis ekuator sepanjang 46 derajat atau lebih kurang 1/8 keliling bumi. Hal ini akan berpengaruh terhadap pembagian daerah waktu. 2. Letak geografis. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di muka bumi. Letak Indonesia secara geografis terletak antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Akibat letak geografis di atas, maka Indonesia mengalami hal berikut, yaitu 1. Beriklim tropis dan mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau yang terjadi antara bulan April sampai Oktober serta musim penghujan antara bulan Oktober sampai April. 2. Memiliki beraneka ragam flora dan fauna. 3. Dipengaruhi angin muson timur yang berasal dari benua Asia yang berhembus bergantian sepanjang tahun. 4. Kedudukan Indonesia terletak pada posisi silang di tengah-tengah peraturan lalu lintas kehidupan dunia yang ramai. 5. Posisi silang mudah mengundang bahaya dari luar, apalagi jika dikaitkan dengan sumber daya alam. 6. Indonesia mendapat pengaruh berbagai peradaban dari luar. Letak geologis. Letak geologis Indonesia adalah letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Secara geologis, letak Indonesia dapat dilihat berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, tempat pertemuan dari 3 buah lempeng yang merupakan pergeseran dari 2 benua besar di dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Yang kedua, tempat pertemuan 2 jalur pegunungan dunia yang berkumpul di Laut Banda, yaitu Pegunungan Muda Sirkum-Mediterania yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Flores, Sumbawa, Alor, Wetar, dan juga Buru. Yang kedua yaitu Pegunungan Muda Sirkum-Pasifik yang meliputi wilayah Papua, Sulawesi, Halmahera, dan juga Kalimantan. 3. Terletak di 3 daerah, yaitu yang pertama daerah Sunda Plate atau disebut dengan dangkalan Sunda adalah perluasan benua Asia yang tenggelam di selatan, merupakan wilayah Indonesia di bagian barat dengan pulau terbesar seperti Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Daerah Sahul Plate atau disebut dengan daerah dangkalan Sahul adalah bagian dari Australia yang tenggelam ke utara meliputi Indonesia bagian timur, sebagian Maluku, dan juga Papua. Daerah Laut Pertengahan Australia di bagian tengah di luar kedua daerah di atas atau daerah Wallace. Luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia. Secara fisik, Indonesia punya panjang garis pantai mencapai 95.000 lebih kilometer dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 18.000 pulau. Luas daratannya yaitu 1.922.570 km persegi. Sementara luas perairannya yaitu 3.257.483 km persegi. Tentunya luas dari daratan dan juga luas perairan Indonesia sangatlah berbeda, yang dimana luas perairan Indonesia lebih banyak dan lebih luas daripada luas daratan di Indonesia. Batas teritorial Indonesia. Letak geografis Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga. Indonesia berbatasan wilayah darat dengan 3 negara, yaitu yang pertama Malaysia, yang kedua Papua Nugini, dan yang ketiga Timor Leste. Sedangkan untuk batas maritim Indonesia atau untuk batas perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan juga Timor Leste.
Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia menetapkan konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Tentunya kita sering mendengar kata Deklarasi Juanda. Lalu apa sih Deklarasi Juanda itu? Inti dari deklarasi ini adalah laut serta perairan antar pulau menjadi pemersatu dan penghubung antar pulau, dan batas-batas wilayah diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Deklarasi Juanda mendapat pengakuan dunia pada tahun 1982 ketika diadakan Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika. Dalam konvensi tersebut ditetapkan hal-hal berikut. Yang pertama, perairan laut merupakan wilayah perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal laut, teluk, dan juga selat. Yang kedua, laut teritorial. Wilayah kedaulatan suatu negara yang dimulai dari bagian garis pantai paling rendah pada saat laut surut, batasnya hanya 12 mil. Yang ketiga adalah batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini adalah kelanjutan dari daratan suatu benua yang terendam sampai kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Terakhir adalah batas zona ekonomi eksklusif atau sering kita dengar dengan sebutan ZEE. Wilayah laut Indonesia selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia terletak pada posisi silang di antara dua benua dan samudra. Dua benua yaitu Asia dan Australia. Membuat Indonesia bisa menjalin hubungan yang baik antara negara-negara di kedua benua tersebut. Posisi geografis membuat dua samudra Indonesia berada di jalur lalu lintas internasional dan dapat menjadi transit jalur perdagangan dunia. Jalur perdagangan dunia. Jalur sutra kuno. Jalur sutra adalah sebuah jalur perdagangan internasional kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok dan menghubungkan antara barat dan timur. Jalur ini merupakan jalur penghubung yang mempertemukan antara pedagang yang berasal dari barat dan timur untuk melakukan aktivitas perdagangan. Gagasan jalur sutra modern abad ke-21. Tiongkok menghidupkan kembali jalur sutra pada era dinasti Han yang menghubungkan sejumlah wilayah di Asia, Eropa, sampai di Afrika. Jalur ini dianggap sebagai simbol keunggulan Tiongkok di bidang perdagangan pada masa lampau. Ekonomi jalur sutra, Silk Road Economic Belt, dan jalur sutra maritim abad ke-21, Century Maritime Silk Road. Kedua gagasan ini kemudian digabungkan menjadi satu dengan nama One Belt, One Road. Jalur tersebut merupakan rute perdagangan mulai dari Asia Tengah hingga Eropa, Afrika. Jalur pelayaran Nusantara modern. Kejayaan kemaritiman Indonesia di masa lampau dapat mengintegrasikan wilayah Nusantara melalui kegiatan perdagangan antara wilayah. Untuk mengintegrasikan dan memperlancar perdagangan di seluruh wilayah Indonesia secara merata, pemerintah mengembangkan penduluman Nusantara, yang juga dikenal sebagai tol laut. Tol laut adalah konektivitas laut yang efektif, berupa adanya kapal yang melayani secara rutin dan terjadwal dari barat ke timur Indonesia. Pembangunan tol laut diharapkan memperlancar konektivitas antar daerah, memperkuat jaringan pelayaran, dan memangkas ongkos logistik nasional hingga 15%. Dengan demikian, fungsi dari tol laut adalah mengintegrasikan wilayah Nusantara menjadi satu kesatuan. Jalur pelayaran Nusantara kuno. Jaringan pelayaran kuno di Nusantara adalah jaringan pada pencari rempah yang berasal dari Asia Timur Tengah, dan Eropa. Jaringan ini ingin mencari rempah di Nusantara karena kualitasnya yang tak tertandingi. Selain jaringan pelayaran ini untuk mencari rempah di Nusantara, ada juga beberapa jaringan pelayaran untuk berdagang di Nusantara. Jaringan pelayaran tersebut berasal dari India, Arab, dan beberapa wilayah di Eropa.